Bu Lisma akan sharing tentang atau di Gambut atau enggak itu ya ini ya risetnya kemarin tuh yang dipublikasikan Gambut juga ya masalah ya. Water footprint sawit, Pak. Iya betul. Di Gambut itu ya kan Gambut ya. Yang di paper ini masih di mineral, yang di Gambut masih on proses papernya. Ya. Oke ya kan masih ya. Oke, kemudian Windrock ini juga saya kira sudah sangat pengalaman sekali di lahan basah ini, wetland ini. Ya hari ini kita akan bahas isu menarik. Terima kasih nih yang sudah hadir ada 23 orang ya. Ada Prof. Waluyo. Halo, selamat pagi Prof. Assalamualaikum Prof. Selamat pagi, assalamualaikum. Maaf sambil zooming lainnya. Nah, terima kasih ini sudah datang. Kemudian ada juga dari Unpad ya, Unpad ya, salah ya, IP Unpad Bu Haristia Amaru ya. Nanti sudah nanya, udah mulai belum ya kita belum nanya. Terima kasih Pak ya. Kemudian dari Unhas ada Pak Samsuar ya, Bu Aini ya, Panhan ya, saya mungkin kasih sebutin satu-satu ya. Mudah-mudahan ini kita tetap bisa melakukan kegiatan sharing-sharing ya untuk memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita akan mulai meeting hari ini. Nanti akan dipimpin oleh Mas Dwinata Aprialdi yang 2 minggu lalu menjadi pembicara ya. Nah beliau ini karena mungkin kondisi pagi biasanya katanya tadi antar jemput anak ya, jadi mungkin cuma bisa online menggunakan HP ya. Jadi nanti untuk operator pembicara mungkin langsung ya, Bu Lisma langsung ya, masing-masing ya, Pak Imam juga sendiri ya, nanti operatornya silakan di lakukan sendiri gitu. Seperti biasa kita akan mulai diskusi ini, sharing ini sampai jam 11.30 ya. Ya mungkin merales ya, bisa ditambah bisa dikurangi tergantung nanti bagaimana diskusi ini. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Mas Dwinata, sudah siap memimpin moderator? Siap Pak. Oke siap. Ini nggak ada CV-nya ya, kemarin kan nanti CV ya, nanti silakan ditanya CV-nya masing-masing ya. Silakan diperkenalkan aja langsung ya. Pak Imam atau Bu Lisma atau Pak Haris juga ini, terima kasih Windrock ya, silakan saja ya. Jadi kita ini bukan kayak formal banget ya, harus bacakan CV atau enggak ya. Jadi kita santai saja ya. Jadi seperti itu. Monggo Pak Dwinata atau Mas Dwinata untuk memimpin diskusi ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wisnu telah memberikan kesempatan ya sebagai moderator di sesi kali ini. Jadi yang pertama itu pembicaranya Ibu Lisma Safitri ya. Ibu Lisma ini satu angkatan sama saya dari S1, TEP angkatan 42, kemudian S2 SIL juga sama, S2 SIL angkatan 48. Nah, sekarang ini lagi S3 di UK ya, Ibu Lisma ya. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa mungkin Bu Lisma memperkenalkan diri. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk Bapak Ibu di sini, untuk dosen-dosen saya, untuk senior-senior saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami diizinkan untuk berbagi hasil dari penelitian kami. Nah, di sini saya mau sharing sebentar. Saya langsung share screen ya. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Sudah. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Lisma Safitri. Tadi sudah disebutkan alumni IPB S1 dan S2. Kemudian sekarang saya bekerja sebagai dosen di Teknik Pertanian di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Nah, adapun hasil riset dan publikasi yang akan kita share di sini merupakan satu kerja bersama dari lintas lembaga, dari Instiper, dari IPB. Di sini ada juga Pak Satyanto selaku salah satu penulis dan peneliti. Kemudian juga dari PT BGA, Bumi Tama Gunajaya Agro sebagai salah satu partner riset kami.
Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang publikasi hasil riset kami tentang water footprint dan crop water usage dari tanaman kelapa sawit, khususnya di sini studi kasus di Kalimantan Tengah, ya, sebagai satu indikator sustainability. Mungkin kalau Bapak Ibu sebagian ada yang kemarin sore mengikuti webinar ICID, terima kasih Prof. Budi, undangannya sangat bermanfaat sekali dan sangat relate dengan riset kami yang telah dan akan kami jalani. Jadi India saat ini sudah menerapkan National Water Policy ya 2022, di mana di situ mereka memasukkan unsur water use efficiency untuk peningkatan efisiensi produksi pertaniannya dan juga peningkatan efisiensi penggunaan air. Nah, water use efficiency sendiri ada banyak parameternya, salah satunya adalah konsep water footprint ini. Nah, kami coba menggali bagaimana water footprint di tanaman kelapa sawit yang pasti berhubungan dengan berapa jumlah air yang digunakan. Ya, adapun background risetnya antara lain, ya kalau di Instiper sendiri memang kami sangat concern dengan komunitas-komunitas perkebunan, salah satunya kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini sendiri sudah banyak sekali berita-berita, isu-isu yang beredar, bahkan hingga sampai ke Parlemen Eropa yang menyebutkan penggunaan air oleh kelapa sawit ini tinggi, gitu. Sehingga kita coba menelaah, menghitung, menginvestigasi seberapa tinggi penggunaannya, kemudian kita bandingkan dengan produksinya, apakah termasuk efisien atau tidak. Seperti itu, lalu kita gunakan konsep water footprint ini, di mana water footprint ini terdiri dari 3 item ya. Water footprint adalah jumlah air yang digunakan untuk memproduksi tiap ton biomasa. Dalam hal ini kalau sawit ya, berapa jumlah air untuk produksi 1 ton tandan buah segarnya. Atau nanti kalau mau digali lagi bisa sampai ke berapa meter kubik per ton CPO, per ton produk turunan lainnya. Tapi dalam penelitian ini kami batasi sampai ton TBS. Nah, water footprint sendiri ada 3. Yang pertama unsur green, jadi air yang digunakan itu bersumber dari air hujan. Kemudian unsur air blue water, dari air irigasi atau air tanah. Kemudian yang terakhir gray. Gray ini merupakan komponen air yang digunakan untuk meleach pupuk atau bahan kimia yang digunakan dalam praktek produksi tanaman. Nah, biasanya konsentrasinya di nitrogen sebenarnya. Seperti itu. Lalu ini sekedar gambaran untuk penelitian-penelitian terkait dengan water footprint di komoditas tanaman penghasil minyak. Jadi water footprint sendiri sudah banyak dikembangkan itu oleh yang pertama kali itu McConnell and Hoekstra. Jadi Hoekstra ini mengembangkan banyak sekali menginvestigasi nilai-nilai water footprint dari aneka jenis tanaman dan produk. Ada yang di Indonesia, di Malaysia, atau di seluruh dunia. Nah, water footprint yang diinvestigasi atau dihitung oleh Hoekstra dan lain-lain ini, basisnya itu umumnya life cycle assessment. Jadi mereka mensimulasikan penggunaan air selama fase hidup tanaman itu, lalu berapa produksi yang dihasilkan selama fase hidupnya, lalu dibagi, kira-kira gitu. Sehingga simulasi yang dilakukan itu, misalnya kalau sawit 20 tahun, ya kita simulasikan berapa rata-rata penggunaan air selama 20 tahun. Gitu. Lalu umumnya memang skalanya skala besar ya, misalnya satu area di Riau, berapa water footprint-nya sawit, atau di Indonesia gitu. Nah, di sini kita lihatkan beberapa hasil yang sudah ada, baik dari publikasi kami maupun publikasi lainnya ya. Untuk publikasi dari tim riset ini sendiri, kita menginvestigasi mendapatkan nilai. Halo, assalamualaikum Pak Ade, punten ya. Ini water footprint sawit untuk studi kasus di Kalimantan Tengah itu besarnya sekitar 1.003 meter kubik per ton TBS yang sebelah sini ya. Ini 1.003 meter kubik itu jumlah dari green, blue, dan gray-nya. Di sini dilihat karena memang irigasi di sawit hanya di masa nursery atau pembibitan, sehingga blue-nya ya memang perhitungannya hanya di masa pembibitan. Sisanya mengandalkan air hujan atau green. Kemudian kita coba menghitung juga ini yang di Siak Riau. Yang di Siak ini karena produktivitasnya cukup tinggi, jadi mendekati 20 ton TBS per hektar. Jadi dengan konsumsi air yang
tidak jauh berbeda, tapi dengan produksi yang tinggi, maka water footprint kelapa sawit di siak ini lebih rendah gitu. Artinya dia lebih efisien dalam memproduksi TBS sawit dengan penggunaan air yang kurang lebih sama. Nah, lalu ini ada perbandingan dengan water footprint CPO. Kita coba hitung juga sampai dinilai CPO. CPO ini pasti nanti dipengaruhi oleh rendemen sawit ya. Biasanya sekitar 0,2 ya, 20% lah dari TBS itu yang menjadi CPO. Lalu kita bandingkan dengan sunflower, biji segar ya, biji bunga matahari segar dan biji rapeseed. Nah, sebenarnya kalau dari sini karena memang produksi yields dari sawit sendiri tinggi, maka water footprint-nya relatif lebih rendah daripada tanaman penghasil minyak lainnya. Nah, ini sekedar gambaran. Lalu kalau kita masuk ke istilahnya farm level gitu, kalau kebetulan paper yang kami publis ini masuk ke dalam satu buku, apa ya istilahnya, satu rangkaian buku tentang progress water footprint. Jadi Hoekstra dan kawan-kawan menyebut riset yang kami akan sharing nanti ini skalanya kecil gitu, farm level. Karena kita melakukan pengamatan pengukuran di skala yang lokal. Nah, hal itu didasari dari kondisi perkebunan kelapa sawit sendiri yang kita punya tantangan ke depannya, perubahan iklim, keterbatasan air, kemudian kita punya tantangan bagaimana tetap meningkatkan productivity, tapi juga menjaga sustainability. Sehingga kita mencoba menghitung bagaimana sih nilai water footprint itu sendiri, apakah kalau beda jenis tanah, variasi tanaman, variasi umur, maka nilainya juga berbeda, gitu ya. Kemudian apakah secara waktu dia juga berbeda penggunaan airnya gitu. Lalu kita coba ingin tahu estimasi variasi water footprint tadi ya, baik dari segi variasi jenis tanah, umur, lalu bagaimana kontribusi zona perakarannya, zona perakaran sawitnya gitu. Kalau di konsep water footprint yang life cycle assessment tadi, kita hanya menganggap bahwa blue water itu hanya kontribusinya dari irigasi. Tapi kalau kita masuk ke skala lokal, blue water itu bisa jadi sebenarnya nggak dari irigasi aja, tapi dari air yang dia serap dari sistem perakarannya gitu, dari air tanah gitu. Kita coba simulasi sederhana. Nah, metodenya ya kita observasi, kita collect data iklim, kita pasangin beberapa instrumen pengukuran iklim, kemudian soil moisture, lalu di rainfall di lokasi itu. Jadi kita inginnya mendapatkan data iklim, data hujan, dan data kelembaban tanah yang real di lokasi setempat. Lalu berdasarkan data-data itu kita hitung seperti biasalah evapotranspirasinya pakai Penman Montet, lalu kita hitung berapa root water uptake atau actual evapotranspiration. Nah, di sini kita menghitungnya berdasarkan ya persamaan biasa ya, ETP sama dengan KC kali ETO. Tapi KC-nya ini kita dapat dari kita bandingkan antara prediksi soil moisture change, jadi perubahan kadar lengas berdasarkan persamaan Richard equation di simulasi, kita bandingkan dengan perubahan kadar lengas yang kita amati di lapangan. Nah, nanti kita lihat KC yang paling mendekati untuk itu seperti apa. Nah, di sini kami akan menjabarkan berikutnya nilainya. Lalu berikutnya ketika kita sudah dapat nilai evapotranspirasi, green dan blue, lalu ada data produksi, data pemakaian pupuk, dan lain-lain, kita bisa menghitung nilai water footprint-nya. Baik, ini lokasinya kita di Undu, Kalimantan Tengah, kemudian kita punya periode pengamatan yang terbatas karena keterbatasan alat ya, April sampai Mei 2017 dan Juni Agustus 2017. Kemudian kita kumpulkan data-data soil properties untuk mengenerate parameter Van Ginhoten untuk melihat simulasi soil moisture change-nya. Nah, ini hasilnya. Jadi kita melakukan pengukuran estimasi water footprint di 3 jenis tanah yang berbeda, tapi ada variasi umur di sini. Dengan kita kumpulkan data yields-nya di periode pengamatan tadi. Jadi konsepnya kita hitung berapa air yang dipakai di periode itu dan berapa produksi yang dihasilkan di periode itu. Meskipun harusnya produksi di periode itu bukan dari air yang di periode itu kan harusnya, cuman kira-kira kita pakai pendekatan itu.
Nah, di sini kita dapatkan variasi water footprint-nya, mungkin Bapak Ibu lihat satuannya lebih kecil ya, kita pakai satuan meter kubik per kilogram, jadi pendekatannya lebih ke tadi seperti saya sebutkan farm level observation. Di sini kita memperoleh nilainya bervariasi antara 0,6 sampai 1,2 meter kubik per kilogram, jadi meter kubik air per kilogram TBS. Nah, yang warna biru ini mewakilkan total water footprint-nya ya, yang warna hijau ini green, dan yang warna biru tua ini blue water. Nah, dari sini kami hanya memasukkan unsur blue water pada jenis tanah yang ini. Jadi tanaman sawit yang ditanam di jenis tanah ultisol umur 9 tahun, itu pada saat kita amati, kedalaman air tanahnya itu rendah. Mungkin karena di sekitarnya itu kalau nggak salah ada pengaruh dia punya waduk atau apa ya. Jadi karena air tanahnya rendah, maka kami asumsikan gitu ya. Kami asumsikan bahwa penyerapan air dari zona terbawahnya itu, zona 3-nya itu kontribusi dari air tanah, makanya di sini ada blue water-nya. Sementara yang lain karena air tanahnya dalam, lebih dalam dari 10 meter, bahkan lebih, maka kami asumsikan tidak ada penyerapan air tanah oleh si tanaman kelapa sawit. Ini variasinya, kita lihat yang umurnya tergantung tergantung jenis tanah, jadi terjadi variasi gitu ya antara water footprint di jenis tanah yang berbeda dengan umur yang berbeda. Oke, nah kemudian komponen water footprint ini kan sebenarnya ada dua. Yang pertama, berapa air yang digunakan, yang kedua, berapa yields yang dihasilkan gitu. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana air yang digunakan, atau kita sebutnya evapotranspirasi, atau di sini ya sebutan lainnya root water uptake, berapa air yang diambil. Nah, di sini variasi evapotranspirasi aktual atau root water uptake-nya itu antara 3 sampai 3,7 mm per hari. Nah, di sini ada degradasi warna, yang paling bawah ini adalah kontribusi dari air yang diserap oleh zona perakaran di level 1. Yang tengah ini adalah air yang diserap dari zona perakaran level tengah, kemudian yang atas level paling bawah. Jadi pada saat penelitian kita mencoba, sebelum penelitian ini kita juga melakukan satu studi root arsitektur namanya, jadi arsitektur perakaran sawit. Kita coba bongkar perakaran sawit seperti apa, kita amati, kita bagi zona perakaran itu ke dalam 3 bagian, lalu kita amati berapa persen sebaran root densitas atau berapa gram akar per sentimeter kubik tanah di tiap level itu. Nah, bisa dilihat di tabel sebelahnya ya. Jadi root densitas atau densitas perakaran itu memang lebih tinggi di zona yang atas ya. Sehingga dari situ kita buat pembagian aja. Jadi dari total root water uptake ini berapa persen dari zona bawah, tengah, dan atas. Nah, dari sini kita bisa melihat gradasi dan kontribusi yang paling besar tentunya berasal dari zona yang root density-nya paling besar gitu, yaitu di zona paling atas. Gitu. Kemudian di sini nilai KC-nya kami gunakan bervariasi antara 0,68 sampai 0,7. Itu kami dapat tadi seperti yang sebelumnya saya sebutkan, membandingkan simulasi soil moisture change dengan pengukuran. Ya, jadi kami pakai persamaan Richard equation. Jadi evapotranspirasi ini bertindak sebagai sink ya. Jadi sebagai sink ya. Jadi kita bandingkan mana soil moisture yang dengan KC nilainya berapa sehingga soil moisture dari simulasi dan observasi ini bisa sama. Kemudian yang menjadi dasar juga nilai evapotranspirasi referensinya di sini rata-rata 3,87 mm per hari. Nah, sebenarnya untuk hasil-hasil dari yang ada di paper tersebut sudah selesai sampai di sini, tapi saya cuma mau berbagi update saja bahwa per sekarang ini kita sudah nambah lagi database-nya. Jadi kalau sebelumnya di Kalteng kita hanya sampai di jenis tanah 5 yang teratas ini, kemudian per saat ini tuh kita sudah update lagi di jenis tanah yang lain, termasuk salah satunya di gambut. Ya, gambut ini khusus di daerah Siak tadi yang saya sebutkan juga. Nah, kemudian sama dari sini dilihat kontribusi perakarannya juga masih di zona atas tadi yang densitas akarnya tinggi gitu.
Kemudian ini juga update dari kami, jadi nilai water footprint di sini rancangannya menjadi satu parameter indikator keberlanjutan lingkungan di perkebunan kelapa sawit. Kita inginnya menggunakan water footprint ini sebagai early warning system. Cuman ini masih pilot project, nanti saya juga minta banyak arahan dari Bapak Ibu dosen, kemudian senior yang ada di sini, gimana kita bisa terus mengembangkan pilot project ini. Jadi inginnya nilai water footprint yang bervariasi ini menjadi dasar kalau kita ingin memberikan air untuk tanaman kelapa sawit. Kalau saat ini kan irigasi itu hanya ada di nursery gitu, di pembibitan. Nah, mungkin dengan kondisi perubahan iklim ke depan, kelapa sawit yang tadinya hanya mengandalkan air hujan itu juga memerlukan irigasi, bisa jadi. Tapi kalau kita mau kasih irigasi seperti irigasi yang konvensional pada umumnya, tentu kita akan bertentangan dengan konsep sustainability tadi. Sehingga kalau kita bisa dapat satu parameter, oke, dia efisien menggunakan air dari skala sekian, maka irigasi di tanaman TM ya, tanaman menghasilkan di sawit mungkin, tapi dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya dengan aplikasi IoT dan lain-lain. Ya, ini contoh aplikasinya pilot project kami, tapi ya masih skala pilot project, nanti kita sama-sama untuk memberi masukan agar bisa lebih baik lagi. Nah, ya kita sampai pada kesimpulan, jadi kita tadi telah membahas bahwa sesuai research question yang kami definisikan di awal, ternyata memang dalam skala lokal, farm level gitu, dan temporal, nilai water footprint itu bervariasi ya, dari 0,6 sampai 1,14 meter kubik per kilogram TBS. Kemudian penggunaan airnya sendiri juga bervariasi dari 3,7 sampai 3,73 mm per hari. Tapi memang kalau dilihat dibandingkan angkanya ini relatif lebih kecil dibanding salah satu paper lain yang menyebutkan bahkan penggunaan air kelapa sawit ini sampai 4,7 bahkan 6 mm per hari gitu. Ya, ini sekali lagi periode yang kami lakukan kemarin adalah April hingga Mei 2017 sampai Agustus 2017. Lalu berdasarkan simulasi dan pengukuran sebaran densitas prakaran, kita bisa menggambarkan kira-kira kontribusi penggunaan air tadi paling banyak gitu ya, more than 50%, kontribusinya ada dari zona paling atas atau zona perakaran atas. Sehingga bisa kita bilang bahwa pada saat di fase tanaman menghasilkan di lapangan itu dia mengandalkan air hujan gitu. Lalu dari studi ini kita lihat bahwa sumber utamanya itu green water, sehingga kita bisa melihat bahwa berbagai kontradiksi ada pada komoditas kelapa sawit ini. Tapi kita juga bisa lihat secara objektif, pertama ada indikator keberlanjutan lingkungan yang bisa kita angkat dari sini selain konsep water footprint yang relatif lebih efisien dibanding tanaman penghasil minyak lainnya, tapi juga sumbernya dari mana. Pada saat fase hidupnya kan dia hanya menggunakan air dari kontribusi green water tadi, air hujan ya, bukan air tanah gitu. Nah, itu saja, mungkin ke depannya masih banyak sekali tantangan, bagaimana kita menggunakan big data untuk monitoring, lalu untuk keberlanjutan lingkungan di industri perkebunan, juga bagaimana pengembangan manajemen water use efficiency pada skala lapangan dan ekosistem. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lisma atas presentasinya, menarik sekali ya topiknya mengenai water footprint ini. Nah, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita langsung ya untuk pembicara kedua ya, untuk Dr. Imam dari Winrock ya, NGO yang fokus di masalah lingkungan ya. Nah, silakan waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Imam. Baik, terima kasih atas pengantarnya Mas Dwinata dan Mas Wisnu. Tadi